Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anakku siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Wonosari. Semangat pagi. Oke, ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita berupa kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Ya. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah diterima di sekolah ini dan telah menjadi bagian dari keluarga SMA Negeri 2 Wonosari. Betapa banyak anak-anak yang ingin menjadi siswa di sekolah ini. Namun, karena satu dan lain hal, mereka terpaksa harus menerima kenyataan tidak bisa turut menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 2 Wonosari dan harus menuntut ilmu di sekolah lain. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan pengenalan lingkungan sekolah ini, di saat pandemi seperti ini, saya diberi tugas untuk memberikan materi tentang motivasi. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Oke, saya kenalkan, nama saya Nurlaili Purnamawati. Ya, di sekolah saya biasa dipanggil Bu Leli, atau ada juga tuh yang memanggil Bu Nur. Ya, silahkan nanti kalian bisa memanggil nama saya yang mana. Ya, jika saatnya memungkinkan dan kita bisa bertatap muka. Saya di sekolah ini mengampu sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, tentunya kalian tahu guru bimbingan konseling ketika kalian di SMP dulu. Dan saya kebetulan tahun ini mengampu di kelas 11 dan 12. Namun, jika di antara kalian kelas 10 ada yang menginginkan bertemu dengan saya ataupun curhat dengan saya, ya, pintu ruang BK selalu terbuka buat kalian. Mungkin itu dulu perkenalan saya di awal pertemuan kali ini. Ya, nanti kita bisa lanjut lagi dengan perkenalan secara langsung pada saat nanti kita bertatap muka. Ya, oke. Sebelum dimulai, saya akan mengecek dulu siswa-siswaku di kelas 10 yang mengikuti kegiatan ini. Ada siswa kelas 10 bahasa? Ya, ada. Kelas 10 IPS 1 sudah ada. Kelas 10 IPS 2 ya. Kelas 10 MIPA 1 ada. 10 MIPA 2 sudah ada. 10 MIPA 3 ya, sudah ada. 10 MIPA 4 10 MIPA 4 sudah ada? Ya, nanti sambil menunggu yang lain. Oke, sekarang mari kita mulai saja materi pada kali ini. Saya diberi tugas untuk memberikan materi tentang motivasi. Sekarang motivasi itu apa sih? Motivasi itu adalah daya dorong. Ya. Daya dorong sebagai penggerak seseorang untuk berbuat sesuatu. Macam-macam orang mengatakan, oh motivasi itu kalau misalnya saya memiliki teman yang lawan jenis. Nah, sekarang kita lihat dulu, apa saja macam-macam motivasi itu. Ada dua macam, yaitu motivasi yang intrinsik, yang ada dari dalam, dorongan itu bersumber dari dalam diri seseorang. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik.
Dorongan itu berasal dari luar diri seseorang. Tapi orang biasanya hanya memikirkan yang ekstrinsik. Dia menganggap bahwa, oh dia tidak bisa tuh memberi motivasi kepada saya, oh dia kurang lah, dan sebagainya. Orang tidak memikirkan bahwa dari kedua motivasi itu, yang berperan sangat penting adalah motivasi dari dalam dirinya. Ketika motivasi dari dalam dirinya itu tinggi, mungkin tidak ada ataupun kurang motivasi dari luar, tidak apa-apa. Dia tetap berjalan untuk menuju suatu impian ataupun harapannya. Oleh karena itu, mari kita perlu membangun itu. Karena apa? Peran motivasi itu ya, sebagai pemasok daya. Ya, kalau kalian punya HP kan dicas dulu, ya dayanya penuh. Nah, itulah motivasi, perannya seperti itu. Oleh karena itu sangat penting sekali ketika seseorang itu masuk di dunia pendidikan ataupun sebagai seorang pelajar, dia mempunyai motivasi yang sangat tinggi, terutama dari dalam dirinya sendiri. Nah, motivasi belajar, karena kita kaitkan dengan kalian sebagai seorang pelajar. Oleh karena itu di sini saya kaitkan antara motivasi dengan belajar. Motivasi belajar itu dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk belajar, untuk mencapai suatu kesuksesan ataupun prestasi. Jadi ketika kita tidak memiliki itu, mesti ketika mau sekolah malas, ngantuk, mau bangun tidur pagi saja sudah malas. Apalagi mau ketemu, aduh nanti dulu ketemu dengan guru ini, sudah malas. Kenapa? Kita selalu mengharapkan motivasi itu hanya dari luar. Jadi ketika ada tantangan dari luar, kita sudah melempem. Mungkin, wah saya punya motivasi kalau diberikan kendaraan baru. Ketika orang tua tidak sanggup untuk memberikan kendaraan baru, dia nggak punya motivasi, saya nggak mau sekolah, saya di rumah aja. Saya mau sekolah kalau diberikan motor baru. Padahal kenyataannya banyak siswa yang lain yang tidak memiliki motor baru, mereka bisa kok sekolah dengan bagus. Dia bisa mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai harapan-harapannya. Nah, itu nanti tergantung kembali kepada kalian. Karena apa? Sukses, prestasi itu suatu tujuan, harapan, atau impian seseorang. Adakah di antara kalian yang tidak mau sukses? Ya, saya yakin tidak ada seorang pun yang tidak ingin sukses. Semuanya pengen sukses. Semuanya pengen berprestasi. Semuanya memiliki harapan. Ya. Akan tetapi kadang-kadang langkah untuk mencapai harapan itu yang mereka belum tahu. Impian, harapan itu merupakan perjalanan yang sangat panjang. Tidak bisa kita memiliki harapan langsung datang dengan sendirinya. Tidak mungkin. Ada tahapan-tahapannya. Sekarang kita mencoba mengintrospeksi ke diri sendiri. Bagaimana kita mencapai impian, harapan, tujuan, cita-cita, dan sebagainya. Yang pertama, kita harus mempunyai mimpi. Karena apa? Kekuatan mimpi itu luar biasa. Tidak ada batasan gender, tidak ada batasan mimpi seseorang. Jadi laki-laki ataupun perempuan, dia boleh memiliki mimpi yang tinggi. Kalau orang berkata, oh anak perempuan kenapa bermimpi seperti itu? Boleh, ya karena apa? Di dunia ini, terutama di negara kita, perhatian pemerintah terhadap
perempuan yang dulu dinafikan, tidak boleh bercita-cita tinggi, sekarang sudah sangat didukung. Oleh karena itu, kalian baik yang laki-laki maupun yang perempuan, teruslah mempunyai mimpi yang tinggi. Kemudian yang kedua, pentingnya menentukan target. Target itu harus real, spesifik, ya, dan bisa dilakukan tahapan demi tahapan. Kadang-kadang kita punya mimpi, targetnya tidak real. Sering siswa melakukan langkah-langkah yang tidak real seperti itu. Tidak sinkron dengan mimpinya. Misalnya, dia memiliki mimpi ingin bisa kuliah di luar negeri. Ya. Tetapi dia tidak suka bahasa asing. Ataupun bahasa Inggris yang sekarang menjadi bahasa internasional. Ya. Nah, mana mungkin dia bisa kuliah di luar negeri kalau dia tidak mau mempelajari bahasa asing. Karena salah satu kuncinya adalah itu. Ya. Mestinya dia bisa kuliah di sana, ada beberapa target yang harus dilakukan. Dan itu harus sudah dipersiapkan sejak saat ini. Tidak bisa menunggu nanti-nanti kalau sudah lulus. Walaupun kalian baru kelas 10, target-target itu harus mulai ditata. Mimpiku apakah nanti? Saya mulai, target pertama seperti ini, saya harus begini, langkah saya harus begini. Itu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan. Ya. Saya jelaskan dulu sampai akhir. Ya. Ada perbedaan antara target dan impian. Ya, jadi saya gambarkan seperti ini. Kalau kalian mempunyai mimpi, di sini kalian mempunyai mimpi, ya, apa yang ingin kalian lakukan akan menjadi seperti apa. Ya. Tahapan-tahapan langkah-langkah itu seperti tangga untuk menaiki, menggapai mimpi itu. Ya. Ibaratnya mimpi itu ada di atas atap rumah kita, ya. Kita pasang tangga, bagaimana kita memasang langkah-langkah untuk mengambil mimpi itu, meraih mimpi itu. Ya. Itu targetnya atas seperti itu. Agar target yang nanti kita sudah pasangkan bisa kita raih. Karena kita sudah memiliki tahapan-tahapan langkah-langkah untuk mencapainya. Ya, itu antara bedanya. Ya. Kemudian yang ketiga, kekuatan diri dan keberanian yang kita miliki terhadap diri kita. Pentingnya memiliki kepercayaan diri, sehingga kita mampu melihat kekuatan yang ada di diri kita. Tuhan menciptakan manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Ya. Tidak ada orang yang punya kelebihan toh, tidak ada. Ya. Kelemahan saja nggak ada. Akan tetapi terkadang kita hanya melihat kelemahan saja yang ada di diri kita. Inilah yang menyebabkan seseorang tidak bisa bangkit, tidak bisa eksis. Dia hanya merasa tidak mampu, dia merasa tidak bisa apa-apa, dia merasa bodoh, dan hal-hal negatif yang lainnya. Sehingga dirinya dikelilingi oleh hal-hal yang negatif, sehingga dia merasa minder, tidak percaya diri, merasa tidak bisa apa-apa, malas, dan sebagainya. Oleh karena itu, ya, mari kita mencoba melihat kekuatan yang ada di dalam diri kita, walaupun kekuatan itu sangat sedikit. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa itu suatu kelebihan kita, kita bisa mengembangkannya semaksimal mungkin, itu menjadi satu kekuatan kita. Ya.
Paham ya anak-anak ya? Kita lanjut yang keempat. Dukungan dari orang-orang yang memberi kekuatan ataupun nasihat kepada kita. Ini sering dikeluhkan oleh para siswa, ya, karena dia merasa dukungan dari orang-orang yang terdekat dirasa sangat kurang, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Entah itu dari orang tua, dari kakak, ataupun saudara-saudara terdekat yang lain. Sebagai contoh, pernah ini terjadi di sekolah kita ini, seorang siswi ingin melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi. Kemudian kebetulan perguruan tinggi itu termasuk perguruan tinggi yang terkenal di kota ini. Namun orang tuanya tidak memperbolehkan, karena orang tuanya itu menginginkan dirinya bekerja dan bisa membantu keuangan orang tua. Ya, maklum, karena kondisi keluarganya, ekonominya memang tidak memungkinkan untuk membiayai dirinya untuk kuliah. Kakak-kakaknya pun tidak ada yang berpendidikan tinggi atau kuliah. Sementara kakak-kakaknya sudah berkeluarga. Namun, walaupun mereka sudah berkeluarga, kondisi ekonomi keluarganya pun tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi orang tuanya. Ketika siswa itu tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, siswa tersebut mencari dukungan yang lain yang dirasa bisa digunakan sebagai kekuatannya. Kalian tahu, dia itu sudah mempersiapkan sejak awal sebetulnya. Tapi ketika di titik akhir, dia tidak mendapatkan dukungan dari keluarga itu. Akhirnya, siswa tersebut minta dukungan dari pihak sekolah, ya, pihak guru, yang dia bisa memastikan ya, guru itu pasti akan mendukungnya, mendukung keinginan dia untuk mencapai impian itu. Ya, anak-anakku, apa yang terjadi kemudian? Dia sudah mempersiapkan untuk mencapai mimpi. Dia sudah mempunyai target-target yang dirintisnya sejak kelas 10 agar bisa berkompetisi untuk menggapai mimpinya. Namun dia tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Keputusan yang diambil untuk mendapatkan dukungan dari sekolah itu adalah keputusan yang sangat tepat. Keputusan yang diambil itu biar dia jadikan sebagai kekuatan dirinya. Itu keputusan yang sangat tepat. Sehingga harapan dia bisa menggapai mimpi untuk kuliah. Ternyata sesuai dengan apa yang dia impikan, sesuai dengan yang apa dia harapkan. Ada solusi-solusi yang diberikan Bapak Ibu guru dari pihak sekolah untuk dia bisa mencapai target yang dia impikan. Sekolah bisa merekomendasikan itu, merekomendasikan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi, impian yang dia inginkan, impian yang memang dia harapkan bisa dia peroleh. Itu adalah salah satu contoh yang barangkali bisa diambil manfaatnya untuk kalian. Dia yang terpuruk, dia minta dukungan dari sekelilingnya untuk bisa meraih mimpi, kemudian dia mendapatkan solusi
bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang dirasa oleh keluarganya tidak dapat mendukung dia. Salah satu adalah sisi ekonomi. Dia bisa mendapatkan beasiswa, dia bisa kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu. Apalagi yang dia pikirkan? Ya, alhamdulillah. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya, masalah kegagalan. Ya. Masalah kegagalan. Kegagalan itu bukanlah sesuatu yang ditakuti. Sebetulnya begitu. Ya. Karena kegagalan itu merupakan suatu kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ya. Orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah jatuh. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal. Kalian lihat, peneliti-peneliti, berapa kali mereka gagal? Tidak hanya 1-2 kali, bahkan mungkin ratusan kali, ribuan kali, baru dia berhasil. Berapa kali dia jatuh? Berkali-kali. Kita lihat ketika kalian dulu masih kecil, ketika kalian mencoba berjalan, berapa kali kalian jatuh? Berkali-kali. Tapi apakah kalian setelah terjatuh kemudian hanya terduduk? Tidak. Ketika kalian terjatuh saat itu, kalian tetap bangkit dan mencoba tetap berjalan, bahkan berlari. Itulah orang yang sukses. Akhirnya kalian, jadi orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah jatuh. Tetapi orang sukses adalah orang yang ketika dirinya jatuh, bangkit dan berlari. Anak-anakku, banyak sekali contoh-contoh sebetulnya yang dapat kita ambil di sekeliling kita ataupun di film-film misalnya, ya, orang yang memiliki mimpi dan dia bisa mencoba meraih mimpi itu walaupun banyak tantangan yang dia alami. Ya, nanti silahkan kalian menyimak cuplikan film itu. Ya, ini gadis kecil yang bernama Ruksana, dan kebetulan dia tidak ada di Indonesia, dia ada di India, ya nggak apa-apa, yang penting itu bisa kita ambil manfaatnya. Ya, nanti bisa kalian simak dari tayangan ini, nanti kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu berikan, dan pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa kalian jawab di kertas. Nah, barangkali ada di antara kalian yang ingin bertanya, Ibu akan menjawab saat ini. Oh ya, tadi ada yang bertanya, bagaimana kalau cita-cita kita tidak sesuai dengan keinginan orang tua? Ya, itu banyak sekali memang permasalahan yang seperti itu yang sampai ke Ibu. Mumpung kalian masih di kelas 10, perlu dikomunikasikan. Ya, kuncinya dikomunikasi. Ketika orang tua punya keinginan seperti ini, barangkali orang tua juga punya tahapan-tahapan bagaimana kamu meraih itu. Komunikasikan juga cita-cita kamu, harapan kamu, mimpi kamu. Kalian juga harus bisa menyampaikan kepada orang tua tahapan-tahapan yang akan saya harus bisa menyampaikan kepada orang tua tahapan-tahapan yang akan saya lalui ketika saya mau memperoleh cita-cita itu.
mau meraih mimpi itu. Ya, agar komunikasi ini jika terjalin, saya yakin pasti salah satu di antaranya komunikasi ini jika terjalin, saya yakin pasti salah satu di antaranya bisa mengalah ataupun nanti malah bisa jalan dua-duanya. Kalau di antara orang tua dan anak belum bisa berkomunikasi dengan baik, maka perlu pihak ketiga yang bisa menjadi jembatan di situ, bisa menjadi mediasi di situ. Bisa misalnya guru BK di sekolah, ataupun wali kelas, ataupun guru siapa, ataupun kalau tidak, wah kok malu dengan guru-guru, barangkali ada keluarga, ya, adik, bude, om yang bisa menjembatani itu. Tetapi memang harus ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Jika komunikasi itu tidak terjalin, jalan dengan sendirinya, ya tentu itu tidak mengenakan ketika kita ada di dalam satu rumah, berjalan masing-masing, rasanya tidak nyaman. Nah, itu bisa dikomunikasikan. Seperti tadi yang saya sampaikan, tahapan-tahapan. Perlu ada dukungan dari lingkungan. Nah, ketika lingkungan yang terdekat kita itu tidak mendukung, maka kita perlu mencari pihak ketiga yang bisa mendukung keinginan kita itu. Tetapi kita juga jangan berkeras kepala. Wah, harus, tidak begitu. Nanti kita cari solusinya yang terbaik itu yang seperti apa. Ya. Begitu ya, anak-anak. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian dan nanti kalian bisa menjawabnya di Google Classroom. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan mimpi saat tidur dan mimpi tentang masa depan? Kalau mimpi kan semua orang pernah bermimpi, tapi biasanya saat tidur. Ini yang saya harapkan ketika kita terjaga. Ya. Kemudian yang kedua, menurutmu penting atau tidak bagi kita untuk memiliki mimpi masa depan? Ya. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Silakan nanti jelaskan itu. Kalau kalian menjawab ya, kalian jelaskan alasannya apa. Kalau kalian menjawab tidak, alasannya apa. Di sini tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban benar. Karena itu sesuai dengan pendapat masing-masing. Sesuai dengan keinginan ataupun analisa masing-masing. Gitu ya anak-anakku ya. Jangan lupa saat ini di masa pandemi ini kalian punya kesempatan yang sangat luas di rumah. Kalian mencoba itu merangkai kira-kira mimpi-mimpi saya itu seperti apa. Tahapan saya yang harus saya lakukan seperti apa. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi tahapan-tahapannya. Begitu barangkali demikian dulu materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, khususnya saat kalian menjadi siswa SMA Negeri 2 Wonosari. Ya, apalagi pada saat situasi pandemi seperti ini. Ya. Sampai ketemu lagi nanti di suatu kesempatan kalau kita bisa bertatap muka. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.